Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang detail tugas akhir kalian di mata kuliah Bisnis Internasional. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah task submission, itu tentang pengumpulannya seperti apa, details dari tasknya seperti apa, struktur dari presentasi filenya seperti apa, penjelasan tentang isu, pembagian jadwal presentasi kelompok, dan contoh dari case study. Yang pertama akan saya bahas adalah pengumpulannya atau task submission-nya. Bu, kapan dikumpulkannya? File dari presentasi file kalian dikumpulkan pada tanggal 23 Mei hari Minggu, maksimum jam 10 malam. Dan di mana tugasnya harus dikumpulkan? Tugasnya dikumpulkan di Google Drive, ya, di Google Drive dengan file nama yang sudah saya tulis di sini, jangan lupa di folder final term task-nya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama seperti yang kemarin kalian submit tugas mid semester. Sama, kalian harus sign in dulu ke Google account kalian, masuk ke Google Drive yang sudah saya pernah berikan dan saya tulis lagi di notes dari presentasi ini. Lalu di situ kalian tinggal upload file aja. Nah, ini adalah details dari tugas kalian. Tugasnya, kalian adalah membuat presentasi file. Karena nanti kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Slide presentasinya maksimum 10 halaman, tidak termasuk dari cover dan daftar pustaka. Cover itu apa, Bu? Ini. Rincian nama kelompok sama NIM kalian, itu covernya. Lalu durasi presentasinya adalah di sini adalah 20 menit. Maksimumnya 20 menit per kelompok sudah termasuk tanya jawab. Dan di sini pertanyaannya adalah maksimal 2 pertanyaan. Oke. Nah, filenya dikumpulkan via Google Drive yang sudah saya bilang sebelumnya dengan file nama seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian dari kelas I kelompok 3 ya berarti task 3, kelas I kelompok 3 gitu. Nah, ini adalah struktur presentasi file kalian. Kalian di sini yang harus kalian presentasikan pertama adalah pendahuluan, kedua adalah dampak, dan ketiga adalah kesimpulan. Pendahuluan ini apa? Pendahuluan yang dibahas di sini itu adalah tentang perkenalan dengan isu yang akan kalian bahas nanti. Nah, yang kedua adalah dampaknya dari isu yang kalian bahas di sini tadi. Nah, dampak ini adalah memberikan pendapat berdasarkan perspektif kelompok Anda dengan referensi daftar pustaka sebagai penguat. Jadi semisal nanti kalian memberikan opini atau pendapat tentang dampak yang terjadi pada isu yang kalian bahas itu, jangan lupa diberikan referensi daftar pustaka sebagai penguat. Jadi nggak asal opini aja atau pendapat. Jadi harus ada data yang valid gitu. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah memberikan kesimpulan dengan saran atau rekomendasi terkait dampak yang Anda presentasikan tadi. Jadi semisal di sini ada dampak negatif nih. Dampak itu kan ada 2 ya. Ada positif, ada negatif. Nah, ketika ada dampak negatif di sini, sarannya kalian bahas di sini. Ini, saran atau rekomendasi. Atau semisal tidak ada dampak negatif di situ, kalian bisa memberikan saran untuk dampak positifnya juga. Misal kayak lebih untuk penguat saja, seperti itu. Nah, isunya apa sih, Bu, yang akan dibahas nanti? Jadi isu dari presentasi kalian adalah dampak kebijakan AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN terhadap beberapa sektor industri di Indonesia. Nah, pembagian sektor industrinya seperti ini. Kelompok 1, industri pertanian, kelompok 2, otomotif, 3, pariwisata, 4, tekstil dan pakaian, 5, kesehatan, 6, perikanan, 7, pelayanan logistik, 8, makanan dan minuman. Jadi, semisal nih, kamu masuk ke kelompok 6, industri perikanan. Nah, kalian cari ini,
dampak kebijakan AFTA ini terhadap sektor perikanan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi di sini paham ya, di sini kalian akan mempresentasikan pendapat kalian tentang dampak kebijakan AFTA ini terhadap industri yang sudah dibagi di sini. Seperti itu. Nah, AFTA itu sendiri apa? Ini saya sudah jelaskan. Background-nya kenapa saya pilih AFTA di sini, karena di sini adalah AFTA ini itu dibentuk dengan tujuan langkah dari kemajuan cita-cita pembangunan ASEAN untuk mengejar ketertinggalan daya saing produksi basis dunia, seperti bisa dibandingkan dengan kerjasama regional kawasan maju Eropa maupun Amerika. Contoh aja misal Brexit atau misal Union Trade-nya Amerika, kayak gitu. Nah, AFTA ini tuh dibikin untuk itu. AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan ASEAN. Nah, salah satu pilar ASEAN itu adalah mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan cara menurunkan tarif kegiatan keluar masuknya barang itu sebagai usaha guna menciptakan integrasi sekawan yang lebih kuat. Contohnya yang sudah dilakukan dalam kebijakan AFTA ini adalah penghapusan kendali tarif maupun non-tarif. Itu. Nah, ini adalah pembagian jadwal presentasi. Presentasi akan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama adalah hari Senin tanggal 24 dan Senin tanggal 31 Mei 2021. Durasi presentasi masing-masing kelompok adalah 20 menit, termasuk sesi tanya jawab dengan maksimal 2 pertanyaan. Peraturan presentasi akan menggunakan Zoom. Linknya sudah ada di masing-masing sunan masing-masing. Yang kedua adalah komting atau ketua kelas yang akan berperan sebagai moderator untuk mengatur durasi presentasi dan pemilihan pertanyaan. Dan yang ketiga di sini wajib hukumnya adalah semua anggota kelompok wajib presentasi dan dianggap absen apabila ikut presentasi. Nah, ini jadwalnya. Jadi yang di hari Senin ada kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3, dan kelompok 7. Di hari Senin tanggal 31 ada kelompok 2, 6, 4, dan 8. Jamnya sudah saya tulis di sini, on time ya. Jadi kita kan mulai kelas itu jam 8 pagi, ya kan? Nah, sebelum jam 8 pagi kalian sudah on time di sini. Nah, fungsinya kenapa kalian tadi kirim filenya itu di tanggal 23 di hari Minggu, ya kan? Nah, itu karena supaya nanti pas kalian presentasi filenya sudah ada semua di sini. Sudah saya rekam. Dan nantinya si file itu bisa dibaca sama teman-teman kalian sebelumnya untuk ini. Untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, nanti tugasnya moderator atau komting yang memilih pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Contohnya ini adalah isu yang saya ambil dari industri pertanian. Nah, pertanian kan ini banyak ya. Yang saya sorot di sini adalah petani padi. Jadi dampak ASEAN Free Trade Area atau AFTA terhadap kesejahteraan petani padi di Indonesia. Pendahuluannya seperti apa? Pendahuluannya itu seperti ini. Indonesia itu merupakan negara agraris, ya kan? Dengan sebagian penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Dan ini didukung, yang tadi saya bilang, menggunakan daftar pustaka. Menurut BPS, di tahun 2010, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,49 juta jiwa. Dan ini merupakan urutan pertama dalam lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sudah pasti dong kalau sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian. Dan ini bisa dilihat lagi kontribusinya dalam PDB, Produk Domestik Bruto Indonesia, yang cukup sebesar 15,9% pada tahun 2010. Nah, ini yang saya maksud bukti kuat ya, maksudnya bukti kuat atau daftar pustaka yang tadi saya bilang itu. Penguat lah. Lalu di sini
Namun, produksi komoditas pertanian di Indonesia ini itu belum mencukupi kebutuhan permintaan dalam negeri, ya kan? Tapi dalam satu kondisi yang lain, beras ini tuh merupakan komoditas pertanian yang diperdagangkan di dalam perdagangan bebas apa? Ya. Nah, ini kalian bisa jadikan isu di sini. Karena dalam satu sisi, memang Indonesia merupakan negara agraris di mana mostly penduduknya adalah mempunyai pekerjaan sebagai petani, ya kan? Tetapi di sini komoditas pertanian aja produksinya itu belum mencukupi kebutuhan permintaan dalam negeri. Tapi beras ini juga masuk ke dalam perdagangan bebas AFTA gitu. Dan ketika ini masuk ke perdagangan bebas AFTA yang tadi sudah dijelaskan di sini, ini adalah salah satunya adalah penghapusan tarif non-tarif, ya kan? Melalui Common Effective Preferential Tarif atau CEPT di sini. Dan di sini juga adalah fungsi dari AFTA sendiri itu adalah langkah dari kemajuan cita-cita pembangunan ASEAN ya di sini. Jadi mau nggak mau kita harus support dong. Kita harus support ke negara lain. Kita harus kita harus ekspor ke negara lain gitu. Ngebantuin negara-negara lain yang memang mereka tidak mempunyai komoditas pertanian yang sebanyak Indonesia gitu. Nah, ini bisa menjadi isu yang kalian bisa bahas. Dampaknya dari AFTA ini sendiri, ASEAN Free Trade Area ini tuh apa terhadap sektor pertanian tadi di Indonesia. Nah, misal contoh dampak positifnya dengan kita ekspor lebih ke negara lain, kita akan mempunyai penghasilan yang lebih, ya kan? Karena kita ngejualnya nggak cuman di dalam negeri aja, tapi kita juga kirim ke luar negeri, di mana walaupun misal tarifnya memang berkurang, cuman permintaan akan semakin banyak kan ketika harga itu bisa diteken dengan pengurangan atau penyediaan tarif gitu. Nah, tapi dalam satu sisi punya dampak negatif juga. Negatifnya apa? Yaitu tadi, kebutuhan permintaan dalam negeri itu belum bisa dicukupi gitu. Jadi terkadang kalau misalnya kalian dengar berita kita misal sampai impor beras dari Thailand, atau misal kita impor jagung untuk pakan ternak kayak gitu. Sedangkan kita tuh punya banyak lahan untuk bertani, kita punya banyak lahan untuk menanam padi atau jagung seperti itu. Nah, ini bisa kalian kembangkan jadi isu. Dari sini kalian bisa tahu dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Nah, dari dampak negatif tadi itu, misal tadi kan saya contohkan kalau dampak negatifnya adalah belum mencukupi kebutuhan permintaan dalam negeri. Nah, sarannya atau rekomendasinya bisa jadi, contohnya kayak diberikan kuota. Oke, tarif memang ditiadakan, tapi kan kita bisa kasih kuota. Misal kuotanya untuk permintaan dalam negeri mostly 80%. 20%-nya baru kita kita eksportin kayak gitu. Nah, tapi dengan syarat 80% dari permintaan dalam negeri ini harus dipenuhi dulu gitu. Nah, ini yang harus kalian presentasikan gitu ke teman-teman kalian, pendapat kelompok kalian seperti apa kayak gitu. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi mohon dibaca kembali dengan baik dan dilihat video penjelasan ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nanya lagi, Bu, harus berapa halaman, presentasinya berapa menit, dikumpulinnya kapan, filenya di mana, dalam bentuk apa saja yang dipresentasikan, isunya apa, saya sudah jelaskan di sini. Jadi
kalian baca lagi, kalian pahami lagi file ini dan video saya. Oke? Selain pertanyaan yang nggak saya jelaskan di sini, boleh kalian tanyain ke saya. Cuman kalau yang udah ditanyakan di sini, tolong dibaca kembali. Oke, dipahami. Udah seperti itu aja. Terima kasih.